Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para undangan atau juga para teman-teman di netizen KT. Malam hari ini insya Allah saya akan berbagi sedikit, ya tidak maksud mengajari, hanya saja kami dan beberapa teman-teman ini sudah memulai duluan seperti itu. Tadi pemaparan tentang perusahaan juga tentang hitung-hitungan sudah jelas ya oleh Bu Hairia, yang mana dulu waktu saya mensponsori atau ketemu beliau ini, kita nggak saling kenal seperti itu, tapi Masya Allah dari nggak kenal beliau menjadi Sukses Tutu Indonesia seperti itu. Oke, nah saya langsung aja, karena di teman-teman kita di Indonesia bagian tengah juga bagian timur sudah malam ya, saya akan langsung aja ke slide saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya bersama istri, ini di Okinawa waktu itu, ketika nanti teman-teman Bapak Ibu, insya Allah menjadi Sukses Tutu Indonesia itu mendapatkan pohon. Simbol pohon, filosofinya adalah pohon itu semakin rindang, semakin bisa membuat teduh, membuat adem, juga menghasilkan buah seperti itu. Jadi anggapannya ketika nanti teman-teman Bapak Ibu, insya Allah menjadi Sukses Tutri, ya seperti ada Kang Opik, ada Dr. Angga, dan Sukses Tufor seperti Dr. Wikan dan Dr. Andika itu mendapatkan Sukses Tutu itu 5.000 US dollar digaji seperti itu ya. Jadi kami alhamdulillah para Sukses Tutu sudah pensiun muda seperti itu ya. Dan saya seorang ayah, seorang entrepreneur juga ya, self motivator di komunitas Magnet Rezeki, dan juga seorang slide designer. Oke, nah tadi dibilang ya orang ini pernah hidup kembali seperti itu, dan memang saya mengawali saya bilang video klip hidup saya dengan saya penderita diabetes mellitus. Tahun 2000 maaf, bentar ya, saya minum dulu ya, saking semangatnya nih. Tahun 2009 di saat usia 28 tahun saya diabetes mellitus Bapak Ibu, dengan kadar gula darah 1431 ya, dan ini luar biasa ketika orang mendengar, wah itu nggak percaya seperti itu. Bahkan tadi dokter Takwir bilang ya kembali hidup itu waktu itu saya koma Bapak Ibu 2 hari ya, dan berat badan saya 98 kg ya, pola hidupnya tidak sehat, merokok, makan, minum yang asam, nah inilah jadinya ya gemuk. Jadi benar-benar hampir 1 kuintal ya. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu yang lingkar perutnya udah mulai ya tidak bisa melihat jempol kaki ketika berdiri, ini mesti hati-hati Bapak Ibu ya. Nah setelah itu efek dari saya diabetes itu ya glukoma, asam urat saya itu 12, oke. Syaraf kejepit dan stamina terbatas. Jadi sehari saya hanya punya 2 jam, dan 2 jam itu pun saya tiduran di tempat tidur gitu loh, nggak bisa kemana-mana. Ya mandi pakai waslap, pipis pakai pispot, dan ya hal-hal nggak bisa dilakukan di luar dari tempat tidur seperti itu. Nah, ya kalau misalkan tadi teman-teman ketika Mbak Heri ya memberi tahu tentang harga investasi mesin ini dibilang mahal, sebentar ya. Saya pernah dirawat kurang dari 24 jam di rumah sakit Jepang. Kurang dari 24 jam. Di sini banyak juga yang mengetahui waktu itu berapa. Ingat ya, kurang dari 24 jam adalah 20 juta. Kebayang nggak? Berarti kalau 2 hari, kalau 3 hari itu sudah dapat sebenarnya mesin kangen motor ya, kebayang nggak? Jadi yuk kita pikir-pikir lagi ketika kita mengucapkan wah ini mahal, ya mungkin karena Bapak Ibu dalam kondisi sehat ya, tapi tanpa kesehatan semuanya nothing Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sehat menginginkan semuanya, liburan, tas, jam tangan ya, mobil, apapun itu. Tapi ketika kondisi kurang sehat, pengennya apa? Yes, cuma 1, kesehatan. Nah coba Anda pikir ulang lagi deh ya. Anda minta penjelasan lebih lanjut lagi dengan pengundang Anda. Nah alhamdulillah ya, wasilah atas izin Allah juga bismillah ya, kondisinya udah mulai pulih perlahan-lahan, jauh lebih baik dari kondisi di awal. Udah bisa beraktivitas, olahraga, bahkan stamina sudah mulai recovery seperti itu. Nah siapa sih orang yang memperkenalkan? Nah ini dia ya, saya mohon teman-teman kita doakan semoga beliau berdua ini, Dr. Andika dan Dr. ini, 675 for Indonesia, yang sudah mendapatkan 15.000 dolar setiap bulannya, fix seperti itu. Kebayang nggak? Inilah titik dimana teman-teman digaji ada, makanya banyak sekali orang yang bersemangat, kenapa? Ada jenjang karirnya. Ya, yuk kita doakan semoga beliau berdua dijaga kesehatannya dan rezekinya makin berkah berlimpah seperti itu. Dan saya pasang mesin 2013
Ya 2013 saya pasang mesin, ini masih ya kucel lah ya, bisa kelihatan ya. Jadi isi saldo itu mempengaruhi Bapak Ibu lah. Ini yang apa membantu saya ini Pak Teddy Hendriana, dia pengundang atau sponsornya dari Dokter Andika seperti itu. Jadi di sini teamwork ya, walaupun Anda punya sponsor jauh luar pulau luar kota ya, tapi teamworknya pun jalan seperti itu. Ya ini instalasi dulu di rumah saya. Dan sekarang instalasi sudah mulai simple Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal pasang atau pakai flowjet itu bisa. Next. Nah, ini ada satu kalimat ya, miliki mesin kangen water sebelum Anda terpaksa memilikinya. Ini sebenarnya kalimat yang nggak nyaman, sangat nggak nyaman. Karena ada kalimat terpaksa. Ya salah satunya saya ya terpaksa memiliki karena saya ada kebutuhan ya fisik diabetes seperti itu ya. Nah jangan sampai Bapak Ibu ya istilah sedia payung sebelum hujan ya, intinya tuh itu benar Bapak Ibu. Yuk kan ketika Bapak Ibu menginvestasikan mesin ini menghadirkan ke rumah, itu tuh sebenarnya tidak hanya untuk orang yang kurang sehat atau sakit, tetapi untuk anak, kayak untuk orang tua yang kondisi sehat, pengen jauh lebih sehat lagi, untuk keperluan dapur, tadi banyak banget ya, itu bisa. Jadi jadi satu mesin ini keluar 7 tip air Bapak Ibu, Masya Allah ya. Dan jadi yuk mulai sekarang, atau nggak sekarang ya, malam besok lah seperti itu ya, mulai Bapak Ibu berkomitmen, tanya bagaimana cara menjalankannya. Biasanya setelah ini ada acara webinar lagi per grup seperti itu. Ya, jadi yuk, sebelum terpaksa miliki mesinnya. Dan sama saya dengan istri saya, kami couplepreneur, menjalankan bisnis ini mungkin sama seperti Anda. Ya, atau mungkin ini di bawah Anda mungkin ya. Ini di rumah kami, rumah tipe 3672, waktu itu tipe cluster lah ya, standar. Ya, alhamdulillah ya kami menjalankannya gitu. Saya naik motor ya ke sana sini, edukasi, share the water. Ada orang bilang iya, ada orang bilang nanti dulu, ada orang PHP, nggak masalah. Well, it's a business Bapak Ibu ya. Jadi seorang entrepreneur nggak usah baper. Memang itu perjalanannya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menjalankan bisnis berhasil, ceritanya nggak seru Bapak Ibu ya. Di bawah ini ada foto istri saya waktu menggendong anak yang ketiga si Ricci. Ya jadi kami itu kerjasama. Saya edukasi teman saya, ketika teman saya membutuhkan airnya, ya udah saya suruh kontak istri saya dan kami share the water seperti itu. Jadi apa ya, bisa dibilang kalau sekarang zamannya work from home, ini tempatnya Bapak Ibu. Ini yang paling oke lah seperti itu ya. Dari rumah, tentu juga bisa diajarin caranya online, semuanya serba oke ya. Dan alhamdulillah dari kondisi seperti ini kami bersyukur. Jadi kami nggak menunggu perfect dulu, nggak nunggu bisa edukasi, nggak nunggu ada sponsor, nggak nunggu apa, enggak, kami mulai aja apa adanya. Edukasi tubruk nabrak sana sini, it's okay Bapak Ibu ya, nggak masalah. Dan alhamdulillah ya ini yang saya raih, alhamdulillah ini semua titipan Allah. Semua ini berawal hanya dari satu keputusan sederhana. Waktu itu kami ketika dijelasin Dokter Andika, ya insya Allah kami akan mengusahakan membeli mesinnya. Dan waktu itu jujur kami di kondisi sebelum punya rumah yang tadi ya, yang rumah awal klaster tadi, itu benar-benar miskin kuadrat Bapak Ibu. Karena saya nggak bisa ada kerjaan apa-apa. Ya, tapi kami punya modal kami selain ya kami tauhid percaya sama Allah, kami memiliki hope, harapan, kami memiliki impian. Nah pertanyaannya Bapak Ibu atau Anda seorang ibu rumah tangga ya, mungkin ya saya sering dengar dari istri itu, mungkin banyak unek-unek yang atau sound of silent-nya, aduh pengen nih ke ekonomi keluarga jauh lebih baik lagi, ini segala macam, hayu gitu kan, insya Allah ini jalannya. Memang di awal penuh keraguan, tapi bismillah Bapak Ibu, udah banyak teman-teman kita yang sudah berhasil ya, banyak buktinya, testimoni juga banyak. Ya alhamdulillah dia manahi rumah, kami tinggal di Bogor, ya jalan-jalan juga bersama teman-teman yang lain juga, para leader atau mungkin pengundangannya juga sama, ke Amerika, terus kemana, ke cruise, alhamdulillah punya kolam renang, hanya dari keputusan sederhana. Bukan keputusan hidup dan mati, enggak, sederhana aja, kami ingin memiliki. Waktu itu kami menggadaikan BPKB mertua Bapak Ibu, ya, mertua saya seperti itu. Dan cara banyak, ya, nanti bisa tanya pengundang Anda. Orang soleh harus kaya, orang kaya harus soleh, ya. Kenapa saya memiliki tagline seperti ini? Karena saya belajar dari Coach Andika, ya, dan Bu Rini, ya, beliau itu mentor di mana kegiatannya Masya Allah ya, dan mati kata nggak cuma hedonis, nggak hanya mengejar dari sisi bisnis keuangannya, tapi beliau juga berjuang ya
membangun pesantren, membangun rumah tahfiz, seperti itu juga teman-teman yang mungkin berbeda agama itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi ini hanya koridor aja gitu loh, salah satu jalan. Kalau kita fokuskan 1-3 tahun lah maksimal itu bisa ratusan juta. Pengen nggak? Kalau pengen tulis di kolom komen. Dan, nah ini dia ya, kita punya pesantren menghafal Quran. Dan semua mulai dari dream, impian. Nggak mungkin nggak. Kenapa saya malam-malam gini masih mau sharing sama Bapak Ibu ya, padahal udah digaji tiap bulan 5.000 US dollar ya, karena sih punya impian lebih besar lagi Bapak Ibu ya, karena pengguna Anda punya impian lebih besar lagi, ingin membantu Anda mungkin. Nah, tapi ada segelintir orang di luaran sana ya, bukan di sini ya, di luaran sana ada yang seperti ini. Ini unik, saya nggak bilang aneh, ini unik ya, kerja nggak mau ya. Oh males lah, bilangnya apa ya, kaum rebahan, kerja nggak mau, bisnis juga ogah. Ada nggak teman kayak gitu ya? Jangan disenggol sampingnya ya. Jadi reseller tuh dibilang nggak bakat, nggak bakat, ini nggak bakat, itu nggak bakat, apa pendidikannya rendah lah. Lihat teman sukses nyinyir, ada nggak kira-kira? Ya kita posting untuk menginspirasi, asal niatnya juga baik ya. Itu di sosmed, wah nyinyir dia, wah dia kan ini, dia kan itu. Gengsi digedein, ada nggak? Gengsi digedein ya. Ya well, you know lah gitu kan. Intinya kalau Anda nanti 6A atau 6A23, hidup Anda akan bergengsi. Udah tinggalin dulu lah gengsi ya. Dulu juga sama, istri saya sama saya juga udah mau ketika bisnis ketika awal serius fokus ya, itu reuni ngumpul sama temen kongko itu udah sama sekali nggak fokus. Kami punya impian pensiun muda, pensiun luar biasa seperti itu, alhamdulillah atas izin Allah. Dan biasanya ada juga mereka gini nih, begitu nulis statusnya kayak gini, semua akan indah pada waktunya ya. Nah ini ada jawaban dari Adele. Capek deh, bener nggak? Capek nggak lihat orang kayak gini? Pegel Pak Bu, apalagi ini kejadian sama pasangan Anda ya. Dan kenceng-kenceng ya. Intinya apa? Capek fisik, capek mental, betul nggak? Ya. Dan malam ini kita nggak tahu mungkin jawaban dari apa yang Bapak Ibu tunggu selama ini di saat tahajud, duha, apapun itu ya, mungkin hari ini ya. Dan Pak Bu, di awal ini adalah 4 cara saya mengembangkan bisnis Kangen Motor di awal. Jadi ini bisa dicontoh ya, bahkan bisa di-share, terserah ya. Yang pertama adalah simple ya, saya pasang mesinnya. Karena kenapa? Fresh from mesin itu jauh lebih baik daripada di stok-stok, karena ada antioksidan yang akan menghilang seperti itu ya. Lebih lengkap lagi tanya pengundangnya. Setelah saya instalasi ya, untuk kepentingan saya juga ya, akhirnya apa? Iya, saya minum airnya. Ya nggak mungkin dibuang-buang airnya kan, ya saya minum airnya karena saya butuh, anak saya apa segala, saya berbagi, ada para pembantu yang mungkin nggak mampu kalau mereka sakit, ya udah saya gratisin aja seperti itu. Setelah itu cukup ceritakan manfaatnya, udah tell story aja ya, daripada ngegosip ya, tell story aja gitu. Alhamdulillah asam urat saya setelah minum ini beberapa hari ada detoxnya, terus juga merasakan enak ketika sholat, nggak pegel-pegel lagi. Ceritain aja Bapak Ibu ya. Dan yang keempat, bangun tim bisnis. Karena kenapa ya, ini sebenarnya suka nggak suka akan terjadi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu misalkan cerita ya ke tetangga, kasih fulan, dan si fulan misalkan dia setelah mengkonsumsi, Anda berbagi, dia membeli mesinnya, itu nanti ada komisinya tadi yang seperti Mbak Ria bilang. Nah, terbangunlah tim bisnis ya. Jadi di bisnis ini apa ya, semua kurikulumnya sudah tersedia ya, mulai dari awal ya, latar belakang apapun di rumah tangga, ASN, apapun itu, engineer atau apapun itu. Kalau masuk ke ASIS ini sekolah bisnis kami ya, Amazing Samurai Support System. Insya Allah asalkan fokus ya, syarat yang benar berlaku ya, itu akan jadi sukses juga seperti itu ya. Jadi cuma 4 di awal. Nah pertanyaannya, apakah saya akan sukses? Ya, Coach Ron ini mah enak cuma ngomong, oke, kita akan tes. Jadi ada 2 jawaban. Jawaban pertama, apakah saya akan sukses? Jawaban pertama adalah semua tergantung ke Bapak Ibu semua ya. Maksudnya ini, di berbagai buku, seminar atau apapun itu di YouTube dibilang, kalau satu dunia bilang Anda bisa menjalankan bisnis ini, tapi Anda sendiri bilang saya nggak bisa, that's it, nggak bisa ya. Tapi apa ya, kalau satu dunia di kita balik ya bilang nggak bisa, tapi Anda bilang saya pasti bisa, insya Allah Anda pasti bisa, asalkan serius dan fokus. Jawaban yang kedua ya, yuk kita lihat potensi kesuksesan Bapak Ibu. Kita tes nih malam hari ini, serius kita tes ya. Oke, sebutkan 5 nama orang yang kamu kenal. 5 ya. Nah, tadi dulu kategorinya nih. Pertama tangan kanan dulu. 5 nama yang ingin finansial terbantu. Ada nggak? 5 nama. Sebutin dalam waktu 10 detik deh.
5 nama yang intinya finansialnya itu Anda perlu bantu ya. Anda misalkan bilang, ya itu saya, ya udah Anda, Budi, Charlie, Dodi, Eki, seperti itu. Udah ya. Nah, yang kedua, tangan kiri, ya yang ingin kesehatannya jauh lebih baik lagi, ada nggak? Teman-teman yang kesehatannya ini kayaknya perlu dibantu, bengek, terus juga stroke, asam urat, apalagi diabetes, terus apa sakit pinggang, sering masuk angin, sering apa segala, ada nggak kira-kira? Yes, kalau sudah ada Pak Bu, kalau sudah ada, itulah Bapak Ibu marketnya, ya. Maksud saya banyak sekali potensi dalam bisnis ini. Ini baru simulasi awal. Kalau misalkan Bapak Ibu menuliskan 100, 200, 300 di phonebook tuh ada 2000. Kira-kira peluang untuk sukses asalkan dikerjakan ya, kira-kira besar apa besar banget atau kebesaran. Nah, ini menariknya. Kalau kita nanti diajarin sama pengundangnya deh ya. Memang kalau baru sekali melihat, oh ini jual kemana mestinya segala. Pak, Bu, orang yang di dunia ini bahasanya ya, ada dua masalah, masalah kesehatan dan masalah finansial. Dan kita memprovide, ada solusinya Bapak Ibu. Asiknya ya. Dan ini ada video ya dari Pak Haryoto Kandani antara orang optimis dengan orang pesimis. Sama malam hari ini Bapak Ibu mau sudut pandangnya optimis, wah ini solusi nih ya. Dari hutang-hutang kita apa segala macam anak, ya sekarang ini anak kita daring pun ya emang nggak bayar sekolah gitu, tetap aja jalan, betul nggak? Iya. Dan orang pesimis ya, Anda mau lihat peluang ini sebagai pesimis silahkan. Kita saksikan klip berikut ini. Apa perbedaan orang optimis dan pesimis dalam menghadapi masalah? Orang optimis cenderung melihat masalah sebagai sesuatu yang sementara dan mereka bisa berfokus pada solusi, pada penyelesaian masalah. Sedangkan orang pesimis seringkali melihat masalah sebagai sesuatu yang tidak kunjung selesai dan mereka menjadikan masalah itu sebagai sesuatu yang permanen dalam kehidupan mereka. Orang optimis juga melihat masalah secara spesifik, mereka berfokus pada akar masalah dan mencari solusi yang terbaik. Sedangkan orang pesimis seringkali mengeneralisasi masalah mereka. Masalah yang kecil dibesar-besarkan, bahkan seringkali membuat mereka jadi kewalahan sendiri. Orang optimis juga melihat masalah sebagai sesuatu yang non-personal, bukan hal pribadi dan tidak mudah dibawa di perasaan. Sedangkan orang pesimis seringkali mudah menjadikan masalah sebagai sesuatu yang pribadi, itu membuat mereka jadi galau, sensitif, baper, bahkan susah move on. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang optimis menghadapi kehidupan ini. Oke. Nah, kebayang ya, optimis dan pesimis. Sama, ini menentukan masa depan. 5 tahun, sekarang 2021, kita lihat flashback 5 tahun ke belakang, ya. Ya, misalkan 2016 lah. Ya, seperti apa kita optimis atau pesimis? Kalau optimis mungkin endingnya, sekarang itu udah mulai ada titik terang. Tapi kalau pesimis aja, nyalain pemerintah, nyalain si A, si B, segala macam, ya sudah. Anda berarti menikmati kehidupan Anda yang serba kekurangan seperti itu, ya. Dan esensi sehat dan kaya itu nggak cuma untuk dunia saja. Anda sehat, beribadah enak nggak? Bisa ke masjid, bisa ke gereja, bisa kalau sehat finansial bisa sedekah ekstrim, betul nggak? Ya, ada orang ya perlu dibantu nggak? Ya nggak cuma hanya doa bagus seperti itu ya. Ya intinya ya kita bisa bantu konkret seperti itu. Ya jadi expand, ya perluas impian Anda di bisnis ini. Kenapa Anda mau jalankan? Dan kalau misalnya Bapak Ibu, aduh, saya perlu informasi lagi nih, tepat karena yang ini. Nah ini ya, minta hak follow-up dari pengundang Anda. Jadi biasanya besok hari Minggu, Ahad ya, itu akan ada sesi tanya jawab lebih intens lagi ya dengan para pengundangnya ya. Karena kenapa? Karena bisnis ini semakin Bapak Ibu tahu tentang detail cara jalaninya ya, ada 7 langkah samurai, itu makin menggairahkan, passionate banget seperti itu ya. Dan terakhir ada kutipan dari saya, kalau tidak sekarang kapan lagi? Nah, kalau bukan Anda, bukan akhirnya siapa lagi, tapi akan ada orang lain yang akan memanfaatkan peluang ini. Kita nggak tahu Bapak Ibu ya, karena ya mungkin balik lagi saya bilang ini jawaban dari doa-doa Bapak Ibu ya. Pastikan Bapak Ibu mengambil keputusan sederhana ya, mungkin bisa sholat tahajud, istiqoroh, apa segala macam. Dan yuk 1-2 tahun ke depan ya, biarkan kami para Sisyetu Trio Blog yang melihat cerita Anda di Kangen Gathering Online berikutnya. Saya Roni Ritz, wassalamualaikum warahmatullahi